Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fani Rosmawati Sofianingsih, NPM 1921911154. Di sini saya akan membahas mengenai konsep kurikulum pendidikan jasmani. Pertama, itu ada pengertian pendidikan jasmani. Saya akan membacakannya menurut Abdul Jabbar tahun 2011. Pendidikan jasmani itu adalah suatu proses terjadinya adaptasi dan pembelajaran secara organik, neuromuskular, intelektual, sosial, kultural, emosional, dan estetika yang dihasilkan dari proses pemilihan berbagai aktivitas jasmani. Nah, yang selanjutnya itu ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Menurut Adang Suherman tahun 2000 ayat 53-54 itu ada 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani. Yang pertama itu program pendidikan jasmani dan program olahraga itu mempunyai tujuan yang berbeda. Untuk program olahraga itu ditujukan untuk peserta didik yang memang betul-betul ingin mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang lain yang mempunyai keinginan dan minat bakat yang sama. Sedangkan untuk program pendidikan jasmani itu ditujukan kepada peserta didik yang berbakat hingga yang sangat kurang keterampilannya, dan dari anak yang tertarik hingga anak yang tidak tertarik sama sekali. Yang kedua itu anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Nah, kebutuhan, kemampuan, perhatian, dan minat anak-anak itu berbeda dengan kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang tua. Oleh karena itu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuang air dari gelas yang satu ke gelas yang lainnya. Nah, untuk para guru cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Nah, anak-anak ini membutuhkan program yang secara khusus dibuat resmi dengan minat, kemampuan, dan kebutuhannya. Nah, selanjutnya itu anak-anak yang kita ajar sekarang tidak akan menjadi dewasa pada kehidupan sekarang. Maksudnya itu para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa sekarang untuk masa yang akan datang. Pada program pendidikan jasmani ini yang ada sekarang itu berusaha untuk memperkenalkan anak didik pada zaman sekarang, pada masa sekarang, untuk mempersiapkan anak didik di dalam kehidupan yang akan datang. Dengan kata lain, program tersebut itu berusaha membantu siswa belajar bagaimana belajar learning how to learn. Nah, itu membantu siswa menyenangi proses discovery dan eksplorasi tantangan-tantangan baru dan berbeda dalam domain fisik. Ada juga karakteristik pada program pendidikan jasmani. Itu menurut Adang Suherman ada 2, yaitu DAP dan IAP. Yang pertama DAP, maksudnya yaitu tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Nah, tugas ajar yang sesuai ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik. Yang kedua itu ada IAP. Maksudnya itu tugas ajar yang diberikan itu diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Nah, caranya
cara pembelajarannya itu merupakan hasil penelitian atau pengalaman memadai yang memungkinkan semua anak memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Menurut BNSP tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu sebagai berikut. Yang pertama ada permainan dan olahraga. Nah, ini tuh meliputi olahraga tradisional, permainan, terus ada keterampilan lokomotor dan non-lokomotor, terus ada volley, ada sepak bola, bola basket, terus ada tenis lapangan, bulu tangkis, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua itu ada aktivitas pengembangan. Nah, di sini itu meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Selanjutnya ada aktivitas senam. Nah, di sini itu ketangkasan sederhana, ada ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, senam lantai, dan aktivitas lainnya. Selanjutnya ada aktivitas ritmik. Nah, di sini itu meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, terus senam aerobik, dan aktivitas yang lainnya. Selanjutnya itu ada aktivitas air. Nah, di sini tuh meliputi permainan di dalam air, terus keselamatan air, terus keterampilan bergerak di dalam air, dan renang, serta aktivitas lainnya. Selanjutnya ada pendidikan luar sekolah. Nah, di sini itu meliputi piknik, karya wisata, terus berkemah, terus mendaki, menjelajah, dan aktivitas lainnya. Yang terakhir itu ada kesehatan. Dan di sini itu meliputi penanaman budidaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat. Nah, bisa dengan merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur pola istirahat, terus bisa berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Nah, yang terakhir ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama ada isu program. Nah, di sini tuh materi atau bahan ajar yang banyak yang ada dalam kurikulum itu terlalu sulit untuk dilaksanakan hanya dengan waktu 1 minggu sekali. Nah, sehingga kegiatan belajar mengajarnya itu hanya untuk mengembangkan aspek keterampilan gerak atau psikomotor. Nah, di sini tuh isunya ada guru memaksakan diri mengajar olahraga, terus berpegang teguh pada penguasaan keterampilan olahraga, terus kurangnya memperhatikan tujuan pembelajaran yang bersifat afeksi, terus kurangnya memperhatikan aspek gerak dasar siswa. Dan selanjutnya ada isu proses belajar mengajar. Contohnya itu aktivitas penjas untuk siswa cenderung terbatas. Nah, aktivitas penjas yang dilakukan siswa itu kurang membantu siswa memahami dampaknya bagi kebugaran jasmani dan gaya hidup sehat. Selanjutnya, penjas adalah belajar gerak dan belajar sambil bergerak kurang dipahami oleh pengajar. Selanjutnya ada isu evaluasi. Nah, di sini pelaksanaan evaluasi belum begitu tampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Nah, materi evaluasi itu kognitif kurang relevan dengan materi yang diberikan dalam KBM. Terus alokasi waktu PBM itu sangat terbatas untuk dilaksanakannya pengetesan. Nah, selanjutnya ada isu jumlah dan karakteristik siswa. Nah, jumlah siswa yang banyak itu dengan kelas paralel dengan karakteristik yang heterogen. Selanjutnya ada isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Itu meliputi peralatan, ruangan, dan lahan untuk melakukan kegiatan penjas itu masih sangat kurang dan tidak memadai. Yang selanjutnya, yang terakhir itu ada isu keberhasilan penjas.
Nah, efektivitas penyelenggaraan kurikulum PNJS ini masih tergolong rendah. Nah, penafsirannya itu program bersifat samar, cenderung lokal, belum menyeluruh. Nah, sedangkan kualitas lulusan yang diharapkannya adalah memiliki berbagai keterampilan penting untuk melakukan berbagai macam kegiatan fisik, terus bugar secara fisik, terus berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas fisik, mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatannya dalam kegiatan jasmani, dan menghargai aktivitas jasmani dan kontribusinya terhadap gaya hidup sehat. Nah, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya bahas mengenai materi kurikulum pendidikan jasmani. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.